Ini kita udah masuk ke pukul 10:05 nih, sementara juga banyak teman-teman yang baru join, mungkin bisa sambil kita mulai aja kali ya Pak ya, ke Oh ya, sesi baik. pertama, kedua, dan selanjutnya. Mungkin nanti buat teman-teman yang join bisa langsung mengikuti rangkaian acara dari sesi webinar pada pagi hari ini. Oke, kalau seperti itu mungkin saya langsung kembalikan acaranya ke Pak Lodi dan Mbak Hajar selaku pemateri pada webinar pagi hari ini. Silakan Pak Lodi dan Pak Hajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Perkenalkan, saya dengan Lodi dari Divisi Produk dan Teknikal PT Piranti Nusantara Teknologi. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di acara webinar BIM for CAD User. Ini adalah BIM yang salah satu tema yang memang ditunggu-tunggu nih sama yang pengguna AutoCAD ya, pengguna CAD juga, atau mungkin yang udah menggunakan BIM juga banyak yang pengen ikut juga gitu ya. Karena ini untuk memenuhi workflow ya, alur kerjanya. Karena pada dasarnya pengguna BIM itu juga akan banyak pakai software CAD juga, pasti punya CAD juga sebelumnya. Biasa rata-rata seperti itu ya. Akan bermula dari CAD dan CAD-nya itu akan ada terus gitu. Karena tetap mungkin kemungkinan tetap dibutuhkan juga di lapangan. Oke, baik. Ini tadi yang agenda yang saya share, susunan acara secara global. Nanti susunan presentasi demo akan diinfokan lagi dengan Mbak Hajar. Nah, kami PT Piranti Nusantara Teknologi, kami sebutnya tuh biasanya di Piranusa ya. Klien kami juga menyebut kami Piranusa untuk singkatnya. Nah, jadi kami adalah perusahaan IT ya, IT khusus di software spesialis ya. Kita udah melayani lebih dari 500 perusahaannya, baik dari perorangan dan sebagainya. Kami fokus di bidang arsitektur, engineering, construction ya, oil and gas industry, dan kami juga fokus juga sebenarnya buat akademik ya untuk perangkat lunak ini. Nah, kami berpartnership dengan beberapa produsen atau pembuat software ya dari mancanegara, itu seperti CAD Solution. Ini untuk solusi CAD-nya kami menggunakan bekerjasama dengan ZWSoft ya. ZWSoft ini menghasilkan perangkat lunak yang namanya ZWCAD, itu alternatifnya AutoCAD dengan license perpetual, license permanen. Dan juga BIM Solution ini dari Graphisoft. Nah, Graphisoft ini adalah pembuat yang ArchiCAD, asalnya dari Hungaria. Nah, terus ada Reinforcement Solution ya. Jadi ini EPTAR, namanya EPTAR ini digunakan untuk ArchiCAD, untuk software ArchiCAD ya, untuk produk Graphisoft. Ini adalah software buat permodelan pembesian ya. Kita bisa melakukan detail permodelan pembesian, sehingga nantinya tujuannya itu kita bisa melihat modelnya seperti apa dan bisa juga mengekstrak volume kuantiti dari besi ya, besi tersebut gitu di dalam ArchiCAD. Nah gitu, jadi ada volume kuantitinya dapat semua, jadi semua modelnya dapat. Nah, visualisasi, nah aplikasi visualisasi kami ada Enscape sama Twinmotion ya. Twinmotion ini adalah keluaran dari Epic Games. Mungkin rekan-rekan udah tahu nih yang namanya Epic Games ya, penerbit game komputer ternama sejak tahun 90-an ya. Dan mereka sudah menciptakan rendering visualisasi untuk market arsitektur ya, namanya Twinmotion. Nah, tentunya namanya dari game aja 3D-nya udah menarik ya, apalagi mereka buat software namanya Twinmotion. Nah, ini ada software termasuk unggulan dengan harga yang cukup lumayan terjangkau. Nah, ini beberapa software lain seperti Microsoft, Kaspersky, dan Adobe. Nah, ini produk yang kami sediakan ya. Kami kebetulan sebagai authorized partnernya dari semua produk ini. Nah, ini contohnya CAD produk itu namanya ZWCAD. Ini udah banyak digunakan di ada beberapa di akademik ya. Sekolah-sekolah juga ada yang menggunakan ZWCAD. Ini alternatifnya AutoCAD. Nah, dia ada beberapa tipe. Ini ada ZWCAD standar, profesional, itu bisa 2D, 3D. Ini setara dengan AutoCAD. Terus ada juga yang buat apa namanya CAD-CAM ya, buat CAD-CAM-nya itu kayak ZW3D ya. ZW3D itu CAD-CAM ya, buat CAD-CAM-nya nih. Ini ZW3D, ZWCAD Mobile ini buat membuka gambar software CAD ya di mana saja gitu, menggunakan handphone. Ini license-nya
bersifat perpetual, dapat di-upgrade kapan saja dengan biaya 1 kali biaya upgrade ya. Nah, ini ada tipe lisensinya, ada Product Key sama dongle, tipenya ada network sama standalone, dan dia kompatibel dengan format CAT DWG yang lama. Kalau bisa kita bisa ada software DWG AutoCAD lama, itu kita bisa buka di sini. Dan kita juga bisa menyimpan ke versi lama juga kalau memang ada customer yang membuka file versi lama gitu ya. Nah, ini beberapa klien untuk ZWCAD, banyak ya kliennya di Indonesia ini. Nah, selanjutnya ini ada BIM product ya. Nah, ini yang kita akan bicarakan ini nih, software yang ini BIM ArchiCAD. Jadi kenapa kami memilih BIM ArchiCAD? Jadi berdasarkan statistik juga ya, itu memang adalah produk BIM terbaik ya di dunia. Karena BIM ini adalah sebagai pelopor software BIM pertama ya di dunia ya. Jadi belum ada BIM, bukan BIM itu banyak ya, banyak ArchiCAD. Beberapa tipenya ArchiCAD tuh ada full version, ada education lesson, ada BIMX, ada BIM Cloud ya untuk kolaborasi. Nah, ini sifat license-nya sama dengan ZWCAD. Seperti ini. Oke, nah ini beberapa klien yang sudah menggunakan ArchiCAD ya, BIM ArchiCAD. Tapi nggak muat ya, karena nih muatnya cuma segini. Sebenarnya masih banyak lagi, termasuk arsitek profesional perorangan juga banyak menggunakan ArchiCAD, karena untuk memproduksi gambar yang cukup banyak dengan waktu yang singkat itu bisa dengan ArchiCAD. Dan ini adalah EPTAR. Dan yang kedua adalah EPTAR. Ini beberapa produk EPTAR. Ini seperti ini contohnya. Dia bisa melakukan permodelan untuk ArchiCAD ya. Jadi produk ini add-on, sebuah add-on terpisah dari ArchiCAD. Nah, ini untuk yang rebar ya, buat penulangan. Nah, ini juga ada yang bikin kontur ya, kontur jalan raya itu namanya Architera, dan juga untuk interior bidang keramik ya, interior kayak kamar mandi segala macam ini ada ini. Jadi untuk memperlengkap juga bisa diperkuat sama EPTAR gitu, ArchiCAD. Enscape ini real time rendering ya. Dia juga populer juga, musim ya, banyak digunakan. Cuman dia license-nya bersifat tiap tahun ya, dia renewal tiap tahun untuk lisensinya. Dan untuk yang perpetual ini namanya Twinmotion yang tadi saya infokan, itu dari Epic Games ya. Dia bisa menciptakan musim ya di dalam satu lingkungan model ya, di model digital dia bisa menciptakan musim-musim salju, musim panas, bahkan bisa mensimulasikan pertumbuhan tumbuhan ya, jadi kecil ke besar gitu, segala macam. Jadi kita bisa mengatur mataharinya tuh ada di arah mana untuk rendering ini. Jadi benar-benar mirip-mirip ini ya, kayak game aja ya, kita kayak main game. Kita bisa bikin alam yang kita inginkan gitu, seperti apa sih alamnya di sini gitu ya. Model-model rumah segala macam kita bisa bikin. Nah, Piranusa juga ada learning solution, itu ada CAD fundamental. Kalau misalnya saudara sekalian mau ikutin training bersertifikat dari ZBSOC ya, authorized sertifikat untuk CAD, itu bisa mengikuti training CAD ya, menggunakan ZWCAD. Nah, ini juga BIM ya, ArchiCAD BIM fundamental ini juga bisa diikuti, atau yang intermediate juga kita juga ada paket trainingnya. Ini ada sertifikatnya, sertifikat training, dan ini ada sertifikat buat kualifikasi. Di level kualifikasi ini emang tentunya sangat berbeda ya, karena ini sertifikatnya benar-benar untuk sebagai ArchiCAD BIM profesional ya, kualifikasi. Jadi tidak hanya sekedar untuk bisa ArchiCAD gitu kan, ada sertifikat. Jadi ini ada beberapa. Ini kalau ini metodenya ini langsung ujian ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngikutin ini harus benar-benar mempersiapkan diri nih untuk sertifikasi ini, kualifikasi, karena harus menguasai ArchiCAD dan juga termasuk teorinya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa join juga. Nah ini ada paket menarik juga, training render dan visualisasi menggunakan Twinmotion ya. Cukup menarik. Jadi ini yang lagi musim nih, ini nih training render dan visualisasi, karena waktunya juga nggak ngabisin waktu, cuma 1 hari sih, sekitar maksimum 5 jam ya, bisa lebih cepat untuk selesainya render visualisasi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ada yang tertarik mengenai training, itu silakan menghubungi Piranusa.
Nah, kami juga ada beberapa BIM services yang tadi certification exam buat kualifikasi dan BIM Project Implementation Assistant. Kalau misalnya nanti ada yang butuh asistensi, itu kita bisa bantu ya secara remote juga dengan secara periodik ya. Di waktu tertentu kita akan support mengenai asistensi penggunaan BIM di project. Nah, untuk hardware kita juga support ya. Dan beberapa ini aktivitas kita juga banyak Piranusa, ada webinar ya, karena kemarin pandemi jadi banyak webinar banyak dipakai di Piranusa. Nah, ini seperti ini tema webinar yang sudah dilaksanakan di tahun lalu ya, tapi ini nanti akan ada lagi ya di beberapa session nanti di kemudian. Ini beberapa topik yang dulu nih banyak yang menarik sih, ada permodelan tangga segala macam, pembuatan tangga. Nah, ini seperti ini yang webinar lalu. Nah, ini beberapa event ke depan ya. Ke depan. Nah, ini kan yang sekarang, dan ini kami akan adakan seminar ya Bapak Ibu ya. Jadi Arsiket for Structure Engineer. Jadi di sini akan menjelaskan bagaimana arsitek bisa membuat permodelan di mana objeknya itu kebanyakan tuh objek struktur ya. Objek struktur tidak hanya sebagai aja, tapi dia bisa nantinya pada saat diekspor ke software BIM struktur, karena struktur juga ada software BIM-nya juga ya, kayak Tekla, ITAPS, itu software lain itu bisa mendeteksi bahwa objek itu adalah objek struktur, sehingga bisa dilakukan perhitungan struktur ya, struktur bangunannya, kekuatan bangunannya. Padahal itu dengan menggunakan Arsiket ya untuk ini modelingnya. Nah, nanti kita tinggal ekspor. Nah, itu seperti itu. Nah, terus juga ada seminar gabungan lagi ya, itu ada drafting dan modeling dengan CAD dan BIM Arsiket. Jadi ini ada seminar gabungan di Jakarta Design Center, ini rencananya bulan Juli ya. Ini seharusnya duluan ini ya, ini nanti bulan tanggal 8 ini duluan ini. Jadi ini ada 2 seminar CAD ya, CAD sama BIM ya. Jadi kita akan menjelaskan mengenai ZW CAD, solusinya apa sih yang diberikan oleh ZW CAD, apa perbedaannya dengan AutoCAD, terus juga BIM Arsiket ya. BIM Arsiket ini cara kerjanya lengkap, mulai dari desain, dokumentasi, termasuk volume dan quantity take off, terus membuat gambar potongan sampai dengan PDF ya, membuat print gambar ya, seperti itu di seminar di tanggal 12 Juli ini nanti di Jakarta Design Center. Nah, Piranusa juga disupport oleh tim digital marketing, di mana untuk menginformasikan ya semua materi-materi atau knowledge baru ya, kayak newsletter melalui beberapa sosial ini. Jadi kita juga punya Instagram dan LinkedIn ya untuk sharing event-event kita di sana. Jadi Bapak Ibu bisa add aja, nanti cari Piranusa. Itu ada di sosial media. Nah, mungkin itu aja dari saya, cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung dituliskan di kolom chat ya, sebelum dilanjutkan oleh sambil jalan maksud saya. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Hajar. Mungkin Mbak Hajar silakan sesi selanjutnya dijelaskan mengenai apa saja nih yang akan dibahas, yang dipresentasikan, temanya apa aja, mengenai apa aja, terus yang didemokan nanti mengenai apa aja gitu. Mungkin bisa dikasih rangkuman nih sama rekan-rekan peserta. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lodi atas pemaparannya. Ya, itu tadi agenda pertama kita, yaitu company profile. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke agenda kedua nih, atau topik dari webinar pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Mbak Hajar. Gimana Mbak Hajar, monitor Mbak? Ya Mas Adam. Aman ya? Aman. Oke, nah topiknya itu BIM for CAD user. Ya, betul. Jadi sepertinya memang di sini ada beberapa CAD user juga ya. Mungkin juga ya, dan juga ada beberapa yang mungkin sudah masuk ke BIM gitu ya. Oke. Tapi saya mulai aja ya Mas Adam. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Hajar, silakan. Oke, baik. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Hajar. Di sini saya akan jelaskan perkenalan BIM for CAD users begitu. Baik, profil singkat saya dulu bekerja sebagai BIM engineer di perusahaan konstruksi.
Saya ada beberapa pengalaman di sana. Saya juga sudah pernah mengajar ArchiCAD sebagai freelancer. Dan pada saat kuliah juga saya sempat menjadi BIM Professor Assistant khusus untuk mata kuliah BIM. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan BIM nih, mungkin Bapak Ibu yang hadir di webinar ini bisa coba scan barcode di sini dan menjawab apa itu BIM. Gitu. Karena kan saya rasa masih banyak orang yang belum terlalu kenal ya dengan BIM. Jadi bisa langsung di scan barcode-nya, dipilih multiple choice-nya di sini. Sembari Bapak Ibu scan, saya coba jelaskan sedikit terkait materi hari ini, yaitu sudah pasti saya memperkenalkan BIM, lalu menjelaskan software BIM yang digunakan yaitu ArchiCAD. Mungkin ada juga nanti studi kasus terkait transisi CAD ke BIM, dan juga terkait perbandingan CAD dan BIM. Bagaimana CAD user itu bisa begitu menggunakan BIM gitu. Baik, di sini sepertinya sudah ada 6 orang yang sudah menjawab. Apakah masih ada yang coba? tapi kelihatannya sudah sudah banyak yang pilih semuanya begitu, 80% dari 10 peserta sudah ada 80%. Oke, biar saya langsung masuk ke materi. Ini saya langsung next saja. Oke, saya next saja di sini. Baik, apa itu BIM gitu ya? Nah, tadi Bapak Ibu sudah diberikan multiple choice ya tadi, ada software, ada juga detail bangunan. Nah, BIM itu singkatan dari Building Information Modeling. Bahasa Indonesianya itu pemodelan informasi bangunan. Jadi arti dari BIM itu adalah BIM itu metode yang diterapkan di konstruksi pembangunan, bagaimana semua informasi yang ada di pembangunan itu terintegrasi begitu. Jadi mungkin ada yang dari disiplin arsitektur, MEP, struktur, itu bagaimana semuanya berkolaborasi, berintegrasi untuk menghasilkan informasi yang akurat begitu ya. Sehingga juga pekerjaannya menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apa itu BIM? BIM itu adalah semua itu, begitu. Softwarenya, orang-orangnya, informasi bangunan, detail bangunan. Nah, di sini juga ada GIF begitu ya. BIM itu tidak hanya diterapkan pada saat konstruksi begitu. Jadi pada saat mulai konseptual bangunan, perencanaan bangunan, BIM itu sudah digunakan begitu. Dari awal planning begitu ya. Dari awal planning sampai dia masuk ke operate begitu. Oke, sini saya next saja. Nah, untuk level BIM itu sebenarnya penjelasannya banyak ya. Ada BIM maturity, ada juga BIM dimensions, ada juga LOD begitu. Tapi biar lebih simple dipahami, saya menggunakan BIM maturity di sini. Nah, untuk BIM maturity sendiri itu ada 4 level ya. Ada 4 level di sini. Yang pertama yaitu level 0, yaitu pada zero collaboration. Jadi kolaborasi ini hanya terjadi dengan CAD saja begitu, dan itu nyatanya di beberapa proyek di Indonesia begitu ya. Jadi si arsitek, si MEP, si struktur hanya menggunakan CAD saja begitu pada saat proses pembangunan atau proses desain begitu. Lalu lanjut ke level 1 yaitu low collaboration. Jadi si CAD ini tetap digunakan, tapi juga ada beberapa user itu menggunakan 3D software. Karena kan seperti arsitek itu kan sudah pasti menggunakan software untuk 3D software untuk melihat visualnya begitu ya. Jadi sudah menggunakan software lain, walaupun si antar softwarenya itu antar stakeholdernya itu belum full begitu, belum kolaborasi yang matang begitu. Nah, naik ke level 2 informasinya itu kolaborasinya semakin matang begitu ya, atau full collaboration, di mana semua stakeholder itu terintegrasi menggunakan file format. Nah, file format ada namanya IFC, di mana masing-masing stakeholder itu bisa mengakses file itu untuk mendapatkan informasi yang lebih terintegrasi begitu. Jadi tidak ada file-file yang terpisah, tetapi karena menggunakan satu file format itu, mereka sudah terhubung oleh informasi yang sama gitu. Nah, pada saat ini memang orang-orang mungkin sudah, ini nggak cuma di Indonesia saja, tapi secara global, level 2 ini sudah ya lumayan matang begitu. Nah, dan sekarang level 3, yaitu di mana satu platform yang digunakan,
atau deeper collaboration, semua stakeholder sudah terhubung oleh hanya satu single file begitu istilahnya. Jadi file ini terupload begitu ya, dan dapat diakses dan diakses oleh semua stakeholder agar lebih terintegrasi begitu. Dan ini menjadi level di mana memang kebanyakan kontraktor besar memang sudah menerapkan hal ini gitu. Lalu lanjut kita coba membayangkan proses pembangunan ya secara konvensional dan secara BIM begitu. Di sini saya ada penjelasan terkait McDermott effort curve, di mana kita bisa melihat usaha kita seiring berjalannya waktu begitu pada saat pembangunan. Nah di sini saya coba lihatkan dulu yaitu konvensional. Di sini kita bisa lihat ya kurvanya itu semakin naik pada saat construction documentation. Nah ini sudah terlihat jelas ya di sini usahanya dia semakin naik di sini lalu turun. Sudah pasti karena pembangunan sudah mau selesai begitu ya, sudah pasti effortnya turun. Cuman kelihatan sekali sangat kentara di sini secara konvensional itu sangat besar di construction documentation. Nah ini juga kita juga tidak bisa abaikan gitu ya bahwa semakin progresif bangunan itu semakin mengecil juga kemampuan kita untuk mengubah itu begitu, karena kan pada saat skematik, pada saat pre-design gitu kan kita masih bisa ubah tuh, masih bisa bereksplorasi. Tapi semakin progresif bangunannya itu, ya semakin kecil juga kita tidak bisa seenaknya begitu mengubah documentation yang sudah kita buat gitu. Nah lalu masalahnya adalah kita juga dihadapi dengan biaya. Nah semisal ada masalah di construction documentation ini, kita mungkin perlu mengeluarkan biaya yang mungkin tidak terekspektasi begitu. Kayak misalnya mungkin kita sudah punya gambar, tapi gambar itu tidak sesuai dengan lapangan begitu. Antara yang di lapangan salah atau gambar kita yang salah nih. Kalau misalnya di lapangannya salah kan, ya berarti agak berat gitu ya di biaya. Jadi ya biayanya itu juga akan semakin naik begitu seiring waktu. Nah, solusinya adalah bagaimana konvensional ini itu digeser ke belakang sini. Jadi kita membuat desain itu kita sudah matangkan di awal sehingga pada saat bangunan itu sudah mulai dibangun begitu ya, sudah progresif, dia akan semakin menurun begitu usahanya dan biayanya itu juga sudah terikat ke dalam desain itu begitu, yaitu dengan BIM. Jadi kita bisa lihat di sini ya, untuk BIM-nya itu usahanya besar di sini. Ya mengikuti kurva kemampuan perubahan desain. Jadi eksplorasinya itu terjadi di sini sehingga pada saat bangunan itu terjadi itu akan semakin menurun. Nah sudah jelas begitu ya di sini ada integrasi informasi, ada juga integrasi model. Jadi semakin akurat desain-desain itu begitu. Nah keuntungannya adalah seperti saya juga jelaskan sedikit tadi ya, sudah pasti lebih cepat karena kan kita ngomong integrasi. Kalau kita ngomong integrasi informasi, pada saat kita punya denah, kita juga sudah memiliki hasil tampak, potongan, dan gambar-gambar lain yang menyesuaikan dengan desain yang kita buat gitu. Nanti mungkin saya perlihatkan sedikit di Archicad bagaimana itu BIM-nya bekerja, agar teman-teman di sini juga sudah bisa punya bayangan begitu. Nah, selain itu juga sudah jelas akan ada efisien dan efektif. Selain itu juga biaya-biaya yang sudah terikat di awal pada saat proses desain menggunakan BIM ini begitu. Baik, di sini mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa coba di chat di kolom komen. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin tadi ada yang masih belum paham atau apa bisa langsung bertanya ya. Oke, kalau saya sih so far sebagai CAD user ya Mbak, sebagai pengguna CAD ya sudah mulai sedikit paham sih apa bedanya terkait BIM dengan CAD. Berarti kalau yang saya tangkap ini berarti saya kalau sebagai CAD user ini masih di low collaboration ya, level 1. Jadi 2D dan mungkin ada teman-teman di daerah lain yang pakai 3D software gitu ya. Iya. Berarti kan memang nyatanya seperti itu, Mas Adam kan, misalnya dari arsitek bikin gambar di CAD begitu ya, terus dikasih ke pihak MEP dan pihak struktur untuk dimatangkan gitu desainnya. Tapi ternyata si arsiteknya mau ngubah desain gitu. Nah, ngubah desain kan berarti ngubah semuanya lagi dong.
Pasti Nah, dia karena nggak ada keintegrasi ya, nggak ada file yang betul, terintegrasi ya. Jadi kalau mau merubah betul. semua, kita harus merubah semua gitu ya. Iya, betul Mas Adam. Nah, karena ini belum ada yang komen begitu ya, belum ada yang kirim message di webinar ini, saya lanjutkan ya Mas Adam. Oke, siap, belajar. Oke, Dari saya baik. nyimak. Oke, siap. Baik, di sini saya rasa sudah cukup perkenalan sedikit terkait BIM. Saya mau langsung masuk ke penggunaan softwarenya. Nah, software di sini adalah Graphisoft Archicad ya. Kenapa Archicad? Ya karena Archicad itu ya sudah menaruhkan solusi CAD. Sudah pasti kalau misalnya CAD user menggunakan itu sudah bisa lebih familiar, hanya saja Graphisoft Archicad ini berbasis BIM begitu. Jadi pada saat kita menggunakan softwarenya itu, kita punya tools-tools yang sudah ada di CAD pada umumnya seperti garis atau mungkin seperti hatch dan sebagainya. Cuman Graphisoft Archicad ini tuh lebih dari hanya 2D. Graphisoft Archicad ini bisa menghasilkan 3D, bisa juga menghasilkan gambar-gambar yang sangat lengkap dan tentunya juga informasi yang kita butuhkan pada saat konstruksi nanti begitu. Nah, apa saja keuntungan menggunakan BIM Archicad, yaitu pemodelan bangunan single file begitu. Jadi pada saat kita desain, kita pasti butuh kayak gambar denah tanpa potongan, tapi juga kita butuh gambar-gambar lain tuh, kayak misalnya rencana listrik, rencana plumbing, dan itu bisa semuanya dilakukan dalam satu file saja begitu. Karena kan kebanyakan mungkin ada yang pisah-pisah file begitu, yang mungkin karena entah filenya terlalu berat atau mungkin gambar-gambarnya terlalu banyak begitu ya. Nah, di Archicad bisa hanya dilakukan dengan hanya menggunakan satu file Archicad saja begitu. Lalu juga kita juga dapat melakukan eksplorasi penggunaan ruang. Karena kan tadi saya juga sudah jelaskan terkait BIM yang usahanya itu pada saat pre-design atau skematik begitu ya. Jadi kita tidak hanya bereksplorasi secara 2D, tetapi kita juga bereksplorasi secara 3D begitu. Kita lihat secara 2D tampilannya seperti ya denah biasa begitu ya, tapi kita juga bisa melihat secara geometris penggunaan ruangnya seperti apa begitu. Lalu yang ketiga yaitu menghasilkan data, seperti saya jelaskan tadi ya, ada informasi yang terikat begitu. Pada saat kita memodelkan sesuatu, ada informasi yang bisa dikeluarkan atau dihasilkan oleh si Archicad. Itu contohnya seperti scheduling gitu ya, atau pada saat mungkin kita punya informasi-informasi detail yang kita mau masukkan ke proses konstruksi nanti, kita bisa input juga tuh ke dalam elemen-elemen bangunan yang kita modelkan di dalam Archicad. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan teamwork ya. Jadi Archicad juga bisa menyediakan bagaimana file itu terupload dan semua stakeholder bisa bekerja sama begitu. Jadi satu file saja diakses oleh misalnya arsitek, MEP, engineering atau ahli-ahli engineering lainnya, di mana mereka bisa saling melihat pekerjaan teman-teman lainnya begitu. Nah, itu gambaran umum penggunaan Archicad sebagai software berbasis BIM. Lalu di sini saya mau memperlihatkan customer-customer yang sudah menggunakan Archicad di Indonesia dan juga di luar Indonesia begitu ya, secara global. Di sini di Indonesia ada Studio Air Putih, ada Asahi Synchrotech Indonesia, ada kampus-kampus juga ya kayak UII, ada kontraktor seperti Nindya Karya, PUPR, ada juga perusahaan-perusahaan internasional seperti Takenaka, terus mungkin otoritas yang di Hong Kong, di Singapura, di Jepang juga ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang menerapkan CAD to BIM gitu ya, yaitu IDEA. Yang ini, IDEA itu merupakan konsultan arsitektur di Filipina, dan dia sudah lama menggunakan BIM gitu ya, karena memang di awalnya memang ingin bertransisi dari CAD ke BIM. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait IDEA, saya ada barcode lagi nih untuk di-scan. Saya mau tahu teman-teman di sini menggunakan software apa saja begitu. Mungkin coba silahkan di-scan. Saya mau lihat. Apakah bisa di-scan? Oke. Sudah ada 2 partisipan yang typing. Oke, AutoCAD dan Archicad. SketchUp. Apalagi nih? AutoCAD. Oke, sudah ada 2 AutoCAD ya di sini. Berarti memang webinar kita hari ini banyak CAD user ya. Oh, ada Archicad, ada Blender.
Ada ZWCAT. Wes, ada ZWCAT. Tapi banyak banget ya CAT-nya. Nah, AutoCAD. Oke, 5 partisipan typing, 4 partisipan typing. AutoCAD Civil 3D, SketchUp. Umumnya memang mungkin untuk 3D-nya SketchUp ya. Umumnya SketchUp untuk 3D, untuk 2D-nya menggunakan AutoCAD. Oke, saya lihat sudah ada beberapa yang menggunakan Archicad ya. Jadi sudah lebih familiar dengan penjelasan Archicad hari ini. Oke, menarik sekali. Archicad, oke. Sudah ada 17 orang. Oke, saya lanjut lagi. Ini menarik sekali softwarenya. Kebanyakan AutoCAD sama untuk 3D-nya SketchUp. Ada beberapa juga Archicad gitu ya. Oke, saya next saja. Di sini saya mau langsung lanjut membahas IDEA ini. Oke, kita masuk ke studi kasus bagaimana IDEA sebagai konsultan arsitektur yang menggunakan CAD di awal sampai perusahaan itu full menggunakan BIM gitu. Oke, IDEA ini adalah perusahaan di Filipina dan salah satu pendirinya yaitu saya panggil saja Jojo ya. Jojo ini ingin bertransisi ke BIM karena ia melihat teknologi ini bisa menjadi keunggulan bagi si konsultan arsitekturnya begitu. Jadi di 2005 si Pak Jojo ini memiliki visi yaitu the big shift. The big shift-nya ini secara tegas Pak Jojo bilang ingin meninggalkan 2D CAD. Nah, ini benar-benar dijalankan dengan menghapus semua CAD di perusahaan itu dan langsung digantikan oleh software BIM. Nah, tapi bagaimana proses yang dilakukan oleh Pak Jojo ini begitu? Nah, pertama ia sudah pasti mencari tahu begitu. Jadi dia tidak hanya sekedar mencari tahu saja, tapi dia juga melakukan diskusi dengan orang-orang di luar Filipina begitu. Diskusi dengan orang-orang di Singapura, apa saja yang menjadi concern-concern di BIM gitu ya. Karena kan namanya transisi kan pasti susah ya. Jadi dia melakukan diskusi begitu, dia tanya-tanya orang-orang di industrinya dan dia sudah memilih Archicad sebagai pengganti CAD-nya waktu itu. Nah, pertama dia memilih software, lalu dia menyiapkan SDM dan training untuk orang-orang di IDEA. Karena kan agak susah begitu ya, karena kan SDM-nya sudah pasti hanya menggunakan CAD. Nah, bagaimana ia mendorong teman-temannya di IDEA, pekerja-pekerja di IDEA, karyawannya untuk melanjutkan desain dengan menggunakan Archicad begitu. Nah, pelan-pelan, walaupun mungkin sudah pasti agak susah di awal begitu ya, tapi dirasa Pak Jojo merasa bahwa walaupun memang ada beberapa bulan di mana keteteran begitu desainnya, lama-lama penggunaan BIM-nya itu semakin terasa begitu, produktivitasnya semakin kerasa. Oh, ini ternyata lebih cepat begitu, lebih enak dan lebih lancar dalam mendesain. Dia semakin lancar menggunakan BIM ini untuk mendesain begitu. Nah, makanya itu semakin ditekankan lagi bagaimana BIM ini diimplementasikan secara perusahaan saja, tidak cuma untuk tim-tim tertentu begitu. Jadi ada transisi BIM yang dilakukan seperti membuat guideline, membuat manual begitu ya, agar semua pengguna atau semua karyawan itu sudah paham terkait BIM dan benar-benar menerapkan BIM ini begitu. Lalu ia juga berbagi pengetahuan BIM-nya itu. Jadi yang saya jelaskan tadi bagaimana ia menerapkan manual-manual tadi agar diikuti oleh orang-orang di dalam IDEA itu. Nah, tapi menurut Pak Jojo, dari semua proses ia memilih software sampai ia harus sharing knowledge BIM di perusahaannya, ada satu hal yang menjadi tantangan besar bagi Pak Jojo di IDEA ini, yaitu tantangan terbesar BIM bukan hardware ataupun software, tetapi mengubah pola pikir orang-orangnya. Karena memang seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya orangnya itu sudah lama menggunakan CAD kan sudah nyaman begitu ya. Apalagi dihadapi dengan software baru itu mungkin di awal akan terintimidasi atau mungkin overwhelming gitu ya. Jadi agak takut untuk memulai begitu. Nah, itu yang menurut Pak Jojo menjadi tantangan terbesar untuk bertransisi ke BIM. Lalu selanjutnya apa saja yang dirasakan oleh IDEA ini begitu, benefit dari BIM-nya. Yaitu pertama sudah pasti hemat waktu ya. Karena tadi dari awal saya jelaskan BIM yaitu terkait integrasi. Nah, integrasi ini tidak hanya kita membuat 2D CAD begitu, tidak hanya membuat denah, tapi pada saat kita desain, kita ini sudah membuat gambar-gambar lain begitu. Kita sudah terintegrasi tidak hanya secara 2D tapi secara 3D itu
bangunan sudah terlihat begitu. Itu penghematan waktu yang dirasakan oleh si IDEA. Lalu juga hemat tenaga kerja. Nah, karena kan mungkin semakin banyak gambar, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan juga begitu ya. Nah, karena ada integrasi itu, tenaga kerjanya tenaga kerjanya cukup hanya beberapa saja untuk beberapa pekerjaan saja begitu. Jadi tidak terlalu berat di tenaga kerjanya. Itu juga ngaruh ke workload-nya. Nah, karena kan kita workload-nya kan kalau di AEC itu banyak gambar, mungkin juga belum tentu juga termasuk sama resiko-resiko yang bakal dihadapi begitu ya di lapangan. Nah, workload-nya ini bisa dihandle di dalam BIM ini karena sudah langsung terdeteksi begitu. Misalnya ada masalah begitu, cukup tidak perlu banyak orang gitu ya, tidak perlu banyak tenaga kerja untuk menghadapi 1 atau 2 masalah begitu. Nah, selain itu juga karena dirasa banyak waktu aku menyelesaikan pekerjaan, Pak Jojo merasa dia juga bisa memperoleh lebih banyak desain. Jadi lebih banyak waktu, lebih banyak opportunity begitu ya bagi dia untuk mencoba desain-desain baru, bahkan bisa juga berkolaborasi dan mencari partner di luar Filipina begitu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Jojo di sini, BIM memberikan kami lebih banyak waktu untuk mendesain dan membuat produksi bekerja lebih efisien. Nah, di sini saya masuk lebih teknikal lagi ya, transisi CAD ke BIM, yaitu di sini saya membandingkan BIM Archicad dan CAD. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di kiri ini ada interface-nya untuk Archicad, dan di kanan sini adalah CAD begitu ya. Jadi ya kurang lebih mirip begitu. Jadi untuk di CAD sendiri kan kita biasanya langsung mengerjakan di platform ini begitu ya. Kita tinggal pilih misalnya menggunakan tools-tools ini, atau mungkin secara CAD kan biasanya pakai komen gitu ya. Kita klik komennya, lalu kita langsung bikin desainnya di sini. Bedanya adalah di Archicad kita tidak fokus ke 2D, kita langsung fokus menggunakan tools 3D. Kenapa kita langsung fokus menggunakan tools 3D? Yaitu Bapak Ibu, karena kita tidak hanya perlu gambarnya saja, tapi kita juga perlu informasi-informasi lainnya terkait desain yang kita buat. Jadi kalau misalnya di AutoCAD atau di CAD begitu menggunakan tools 2D, di Archicad itu menggunakan tools 3D yang dimana kita juga bisa langsung melihatnya secara visual begitu. Nah, ini interface-nya. Kalau di ini sudah umum begitu ya. Ada platformnya, ada tools-toolsnya. Kalau di Archicad itu ini juga platformnya untuk mendesain. Di sini tools 3D-nya yang saya sebut tadi, untuk pilih tools-toolsnya seperti ada walls, ada kolom, ada balok begitu ya. Ada lengkap di sini dari Archicad. Lalu ada menunya. Lalu di kanan sini yaitu navigator untuk kita memilih misalnya lantai berapa yang kita mau kerjakan begitu, atau mungkin kita mau mengerjakan lantai-lantai tertentu, atau mungkin gambar-gambar tertentu kayak misalnya tampal, potongan dan sebagainya. Nah, ini tidak menjadi kayak lantai-lantai untuk di Archicad-nya, tapi kita juga bisa menentukan untuk layout-nya nanti begitu. Nah, untuk navigasinya atau navigator begitu ya, ada semua di bagian kanan ini begitu. Lalu saya lanjut untuk editing. Nah, ini contoh yang saya tampilkan di sini ya, bagaimana saya langsung menggunakan tools 3D ini, lalu saya gambarkan saja begitu di dalam platform Archicad. Nah, di sini langsung kelihatan secara 3D begitu. Jadi kalau sebagai CAD user ya, seharusnya lebih bisa merasakan kemiripannya begitu kan. Kita tinggal tarik garis gitu ya, titik, garis, titik, kita tentuin dimensinya, lalu kita enter. Bedanya adalah kalau di CAD dia hanya secara 2D, dan di 3D-nya, di Archicad itu dia sudah menampilkan secara 3D, sudah juga menampilkan secara lapisan dinding. Nah, dan sudah tentu juga di sini akan ada informasi yang dapat kita peroleh begitu. Kayak misalnya tinggi dindingnya, terus mungkin lapisannya apa saja, ketebalan dinding dan sebagainya. Itu yang dimaksud dari integrasi yang terjadi di BIM gitu. Lalu di sini juga perbedaan lainnya, yaitu pertama kita ada sketch layouts gitu ya. Nah, kalau di 2D CAD begitu kan kita mungkin desainer ya, biasanya menggunakan line atau mungkin tools 2D untuk ya membuat gambar skematik begitulah. Cuman kalau di Archicad itu selain 2D tools itu, kita di Archicad juga ada
tools-tools untuk melihat secara 3D begitu. Jadi di sini saya menggunakan istilahnya zones untuk membuat masa-masa bangunan. Karena kan biasanya kalau arsitek kan senang ya kayak lihat masa bangunan ini kelihatannya seperti apa sih kalau secara visual begitu, agar bisa lebih membayangkan lagi desain-desainnya begitu. Nah, itu untuk sketch layout-nya. Lalu perbedaan lainnya yaitu di bagian libraries-nya. Kalau di CAD itu kan ada istilahnya blocks begitu ya, di mana kita punya beberapa kayak item-item untuk kita tunjukkan di gambar denah dan sebagainya, dan itu dikumpulkan di dalam CAD. Nah, bedanya kalau di Archicad adalah secara default Archicad sudah menyediakan itu secara 3D begitu. Jadi ada banyak objek dari misalnya living room untuk kitchen atau mungkin untuk outdoor seperti mobil atau mungkin untuk orang-orang gitu ya. Nah, itu sudah lengkap ada di dalam Archicad gitu. Lalu selain itu juga ada istilah layers ya. Jadi layers juga digunakan dalam Archicad. Bedanya yaitu kalau di CAD saya perhatikan layers ini dia tuh kayak masing-masing layers dia tidak ada grup-grupnya begitu ya, dan warna-warna dari masing-masing layers ditentukan. Nah, kalau di Archicad itu ada folder-folder yang dibentuk begitu. Misalnya kita pengen bikin folder khusus untuk arsitektur atau mungkin khusus untuk MEP, lalu masing-masing layers ini juga bisa ditentukan kombinasi-kombinasinya. Kayak contohnya kita mau bikin gambar denah begitu ya, sama gambar potongan. Nah, ada beberapa layers yang akan muncul di denah tapi tidak muncul di potongan begitu. Itu kan bisa jadi memudahkan begitu ya pada saat kita bikin layout gambar, sehingga pada saat kita mau ekspor begitu, kita tinggal tentukan untuk layout ini kita mau pakai layer combination untuk denah, jadi nggak boleh kelihatan pondasi contohnya gitu. Nah, di sini juga sudah kelihatan ya, ada juga opsi untuk menentukan garis, ketebalan garis, ada juga untuk warna-warnanya. Hanya saja kalau untuk pen sama ketebalan garis ini, dia tidak hanya ngaruh ke layers-layers, tapi ke semua aspek dalam Archicad. Jadi garis-garis ini, warna-warna ini juga akan ngaruh ke 3D tools nanti, kayak misalnya ketebalan garis dinding tadi, atau mungkin hatch yang digunakan untuk kolom dan balok dan sebagainya begitu. Lalu ini layouting juga ya, jadi kita juga bisa menghasilkan layout di Archicad. Bedanya kalau di CAD itu kan kita punya layout, lalu kita tentukan gambarnya di denah begitu ya. Nah, kalau di Archicad itu ya kita sudah menentukan template ya. Kita bikin folder masing-masing untuk denah, untuk misalnya potongan, tampak, rencana listrik, rencana plumbing, atau rencana struktur begitu dalam satu navigator ini. Dan itu akan dapat kita langsung update begitu. Jadi lebih kita bisa bilang lebih terorganisir begitu. Nah, itu untuk keseluruhan perbedaan Archicad dan CAD tadi ya. Nah, kalau misalnya saya reflect ke kata-katanya Pak Jojo tadi, yaitu dia sebut untuk istilah yang dia gunakan adalah dia drop CAD untuk langsung mulai BIM. Nah, dengan itu caranya adalah untuk proyek baru yang dilakukan harus menggunakan BIM. Karena kan kita juga sudah bisa, seperti saya jelaskan tadi ya, kita sudah bisa lihat perbedaan CAD dan Archicad ini begitu. Kalau CAD kan, kita sudah ada gambar ini, sudah ada konsep sedemikian, kita tinggal bikin desainnya di dalam platform ini begitu. Bedanya adalah di Archicad kita langsung bisa langsung memperlihatkan desain-desain kita secara visual. Seperti itu. Nah, itu untuk keseluruhan perbedaan antara CAD dan BIM gitu ya, dan bagaimana CAD itu sebenarnya bisa begitu transisi ke BIM. Baik, itu saja kalau dari saya. Mungkin sudah ada pertanyaan ya, Mas Adam? Iya, ada pertanyaan Mbak, karena kalau saya sebagai user CAD nih, tadi lihat presentasi yang dipaparkan oleh Mbak Hajar ini sebenarnya menarik banget ya, karena kalau tadi yang saya lihat sebagai pandangan saya sebagai user CAD itu kayak kita biasanya kalau bikin sebuah model di CAD itu kan base-nya memang 2 dimensi ya Mbak. 2 dimensi, jadi ketika kita mau bikin sebuah model rumah misalkan, bisa kita katakan ya, rumah dengan model 3 dimensi, berarti kita harus buat
basicnya dulu, misalkan gambar 2D-nya nanti kita gambar 3 dimensi, lalu kita kalau mau kasih keterangan material juga kita cuma bisa attach doang. Kalau di BIM itu tadi kita langsung 3 dimensi ya, jadi di situ termasuk ada material di dalamnya, atau lalu juga mungkin ada ukuran dan lain sebagainya yang bisa kita atur gitu ya. Iya, betul. Mungkin saya perlihatkan langsung softwarenya begitu ya. Boleh Mbak, sekalian ini juga banyak pertanyaan. Tadi ada dari Mbak Priscilia dan Mas Wafirul nih. Ada pertanyaan dari Mbak Priscilia ini, bedanya Revit dan Archicad itu apa ya, Kak Hajar? Oke, mungkin untuk perbedaan saya coba sekilas aja ya. Secara flow itu beda. Kalau Archicad saya rasa ini review secara umum begitu ya. Kalau Archicad itu dirasa lebih friendly begitu untuk pengguna CAD atau orang-orang yang belum masuk ke BIM. Karena kan bisa dilihat tadi ya penjelasan saya terkait perbandingan CAD dan BIM itu sebenarnya ya kurang lebih sama. Bedanya adalah di BIM itu, di Archicad tadi itu dia bisa lebih banyak gitu, tidak hanya menampilkan 2D tapi juga 3D begitu. Dan tampilannya, flow-nya juga sama, menggunakan layers dan sebagainya. Nah, untuk Revit itu sebenarnya ya sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan gitu kan ada plus minusnya begitu ya. Cuman kalau Revit sendiri itu dia lebih mungkin istilahnya lebih struktural pada saat kita membuat desain begitu. Karena kan kalau kita perlihatkan tadi, coba saya sekalian share screen aja ya. Oke. Sebentar. Apakah sudah kelihatan di sini? Saya buka software Archicad. Oke, sudah muncul nih, Mbak Hajar. Oke. Nah, sebenarnya untuk Archicad kan yang saya contohkan tadi ya. Misalnya saya pilih dinding begitu, tinggal saya buatkan modelnya begitu, seperti ini. Lalu misalnya ada yang mau saya ubah, tinggal saya buka settingsnya. Di sini kelihatan ya settingsnya. Nah, di sini bisa saya tentukan nih, misalnya dia ketinggiannya berapa, jarak dari lantai atasnya berapa, begitu ya. Nah, mungkin saya hanya bisa jelaskan sedikit kalau misalnya secara teknikal di Revit. Setahu saya, kalau di Revit itu settings ini lebih istilahnya mungkin lebih detail lagi begitu. Jadi ada beberapa proses atau mungkin window yang harus kita lewati untuk menghasilkan dinding sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau punya dinding lapisan tertentu dengan mungkin ketinggian tertentu begitu. Nah, bedanya adalah Archicad ini itu lebih intuitif begitu. Maksudnya kalau intuitif adalah bagaimana CAD user menggunakan Archicad itu bisa langsung explore aja begitu. Maksudnya ya udah, aku ada dinding di sini, aku mau buka settingsnya, ya udah tinggal aku main-main ini 200 begitu kan. Terus mungkin ini saya mau kasih warna dinding gitu ya. Nah, itu secara intuitif walaupun pengguna baru begitu ya, bisa lebih bereksplorasi. Eksploratif gitu ya, Mbak ya. Ya, intuitif. Tampilannya juga kayaknya kalau saya lihat sekilas ini mirip sama SketchUp ya. Oh gitu. Kalau SketchUp mungkin dia lebih fokus 3D begitu ya. Dia mungkin lebih kayak masa-masa gitu. Ya, memang saya lihat kalau misalnya kayak konsultan arsitek kebanyakan menggunakan SketchUp karena ya itu lebih enak gitu kalau misalnya bikin bangunan jadi gitu. Cuma kan bedanya secara tampilan Archicad ini user friendly banget sih kalau sebagai saya yang belum pernah pakai Archicad sebagai CAD user gitu. Oke. Mungkin kalau Mas Adam mau, boleh saya ajarkan loh Mas Adam. Oke, siap Mbak. Oke. Berarti itu tadi ya perbedaannya antara Revit dan Archicad. Nah, ini lanjut lagi Mbak Hajar, ada pertanyaan dari Pak Wafiro Akli nih. Izin bertanya Mbak Hajar, biasanya dalam membuat gambar di aplikasi BIM seperti di aplikasi tetangga, effortnya akan terasa saat persiapan di awal, di mana kita perlu menyiapkan family atau komponen atau library untuk diterapkan ke dalam gambar desain. Apakah di Archicad seperti itu? Kita harus nyiapin family dulu atau library seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, kalau yang kedua, kalau di Archicad sudah siap dengan komponen atau library yang sudah ada, seberapa mendekati dengan standar manufaktur atau produk yang biasa dipakai dalam proyek-proyek yang
ada di Indonesia. Nah itu tadi Oke. 2 pertanyaan dari Pak Wafirul Akli. Nah mungkin bisa Oke. dibantu jawab oleh Mbak Hajar. Oh ya, sebelum Mbak Hajar jawab nih, saya mau info juga ke teman-teman, ke rekan-rekan peserta webinar, di kolom chat saya mengirim form feedback yang bisa teman-teman rekan-rekan akses. Di situ nanti kita bisa coba teman-teman bisa isi form feedback yang ada di kolom komentar, karena nantinya juga setelah acara webinar ini kita nanti akan coba provide sertifikat kehadiran dari webinar pada hari ini, tapi khusus untuk peserta yang mengisi form feedback. Nah, mungkin itu aja sih Mbak Hajar kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Hajar, silakan. Oke, siap. Terkait family component sama library ya. Nah, yang saya tahu yaitu mungkin yang saya maksud dari effortnya tadi ya. Maksudnya kita mau bikin sesuatu, kita harus melewati beberapa tahap di aplikasi tetangga kalau menurut Pak Wafirul Akli ini. Oke, kalau di Archicad itu secara default seperti saya jelaskan tadi ya, dia sudah langsung ada begitu beberapa libraries yang tinggal kita pilih saja begitu. Ini kalau bagi saya sudah cukup lengkap begitu ya. Kayak misalnya appliances itu sangat banyak, untuk bathroom juga sudah ada, beds, kabinet dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya libraries yang umum arsitektural begitu. Ada juga libraries khusus MEP. Terus mungkin juga khusus untuk struktur begitu. Karena kan kalau MEP kan kita juga banyak libraries gitu ya. Kayak misalnya pipanya, kita butuh pipa, kita butuh kayak koneksinya, butuh juga yang namanya equipment kayak misalnya AC gitu ya. Nah kalau misal itu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi apakah kita harus ada persiapan itu di awal? Sebenarnya untuk misalnya effort yang mungkin kalau yang saya paham dari pertanyaan Pak Wafirul Akli, kalau yang dimaksud adalah effort yang benar-benar kita harus setting di awal itu mungkin tidak seintens itu begitu. Karena pada saat kita mendesain, kita langsung bisa tentukan saja. Misalnya saya mau bikin pipa, itu di sini saya coba buka Teamworks, saya buka options, ini saya buka environment untuk MEP ya. Nah, pada saat kita membuat desain begitu, misalnya saya mau bikin pipa. Nah, pada saat saya routing itu saya langsung tentukan apa saja menjadi setting saya begitu. Jadi tidak harus banget di awal, tapi walaupun itu juga bisa menjadi opsi, tapi kita juga bisa langsung menentukan setting-setting itu pada saat kita mulai bekerja begitu. Nah, dan itu yang biasanya saya lakukan juga. Maksudnya kan agak effort juga ya memang kalau kita perlu banyak setting dan sebagainya. Nah, itu walaupun bisa jadi opsi, bagi saya kalau misalnya saya butuh dadakan nih atau mungkin ada deadline begitu, saya langsung tentukan aja ukurannya, terus settingannya seperti apa gitu, lalu saya lanjut bikin koneksi-koneksi di Python gitu. Itu untuk pertanyaan pertama dari Pak Wafirul Akli. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau Archicad sudah siap dengan komponen library yang ada, seberapa mendekati dengan standar manufacturer produk yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga ini kan default libraries begitu ya dari, maaf di sini saya coba escape dulu. Oke, saya kembalikan ke architecture profile. Oke, seberapa mendekati dengan manufacturer di Indonesia begitu ya. Nah, ini kan kita perlu tahu kalau ini sebenarnya objek-objek yang default dari Archicad begitu. Nah, kalau misalnya mau menyesuaikan dengan manufacturer, biasanya itu lebih ke interior design ya. Ada memang yang mereka bikin custom sendiri menyesuaikan dengan produk-produk yang ada begitu. Namun kalau misalnya kita tidak terlalu spesifik begitu ya, kayak produk-produknya itu kita tinggal setting aja begitu. Ini kan misalnya saya pilih meja di sini, kita juga bisa tentukan kayak misalnya dimensinya, ketinggiannya, terus kita juga bisa menentukan informasi-informasi dari meja itu begitu. Mejanya ini dia mereknya apa begitu. Terus apa saja informasi yang perlu kita uraikan gitu, kayak misalnya manufacturernya siapa, produksinya kapan, websitenya apa gitu, harganya berapa begitu ya. Itu kalau misalnya kita tidak terlalu detail begitu. Kalau misalnya memang custom banget gitu dan harus benar-benar mirip, di Archicad ada opsi juga untuk membuat custom object itu, lalu kita juga dapat mengisi informasi-informasi seperti ini yang saya tampilkan ini begitu. Saya harap saya sudah menjawab pertanyaan Pak Wafirul Akli ya Pak.
Oke, Mbak Hajar. Berarti kalau kita bisa tarik secara kesimpulan, di Archicad itu secara komen atau fitur itu secara default-nya itu sebenarnya udah bisa dipakai gitu ya, walaupun sebenarnya Betul. kita juga bisa menyiapkan library khusus untuk kita gitu. Jadi ada dua opsi ya, maksudnya secara default juga bisa dipakai, udah bisa langsung digunakan, tapi secara misalkan kita mau mengatur library atau template ya kalau bahasa anak CAD ya, itu juga bisa Ya, juga gitu. ya betul, Oke. betul sekali Mas. Oke, Oke, mungkin tadi ada saya lanjut. pertanyaan lagi atau gimana nih, Mbak Hajar? Ada pertanyaan lagi sebenarnya. Boleh, boleh, boleh. Ada dua pertanyaan atau mau langsung dijawab dulu atau mau diselesaikan dulu presentasinya, mungkin ada yang mau Oh, di sebenarnya saya udah ini sih untuk presentasi paling saya menunjukkan softwarenya sembari menjawab pertanyaan juga. Oke, siap-siap Mbak Hajar. Kalau begitu, persilakan. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Ari. Oke. Menurut Pak Ari tadi di dalam presentasi Mbak Hajar ada video dari IDEA ya yang menampilkan potongan dua dimensi beririsan dengan permodelan 3D. Nah, apakah itu adalah fitur presentasi dari Archicad? Nah, mohon mungkin bisa dijawab sembari langsung didemonstrasikan atau seperti apa? Silakan. Baik. Itu tadi sebentar saya sambil buka dulu ya. Itu adalah itu namanya BIMX Pak Ari. Jadi kalau di Archicad itu ada fitur untuk presentasi tadi, betul. Jadi pada saat kita mau presentasi ke klien gitu kan nggak mungkin mereka langsung paham gambar gitu ya. Jadi di Archicad di bawah Graphisoft itu ada namanya BIMX. Nah ini saya lagi OTW login dulu lewat HP saya biar saya langsung menunjukkan software tadi ya. Yang ini kan ya yang dimaksud. Nah ini saya coba buka dulu aplikasi di HP ya. Jadi BIMX ini bisa diakses langsung oleh si klien-klien, misalnya kita nggak langsung presentasi begitu ya. Jadi mereka bisa langsung lihat, bisa langsung coba muter-muter di dalam desain yang kita sudah buat begitu. Oke, di sini saya coba off share screen dulu. Saya coba share screen lewat HP saya. BIMX ya Mbak namanya ya? Betul, namanya BIMX. Nah, di sini download di mana tuh kalau boleh tahu tuh? Bisa download di Google Play, langsung download aja. Oke, berarti tersedia di Play Store sama di App Store ya untuk BIMX ini ya? Betul. Ini aplikasinya gratis. Mungkin memang kalau yang berbayar lebih lengkap gitulah fiturnya. Cuman bagi saya ini sudah cukup sekali untuk kita coba pakai untuk presentasi gitu ya. Nah di sini sudah kelihatan ya. Ini saya tadi saya kepencet. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Ini tampilan pertama BIMX, namanya BIMX di atas ini. Ini saya coba buka model yang sudah secara default ada di BIMX ini. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya ada beberapa gambar denah begitu. Dan juga ada opsi untuk langsung melihat 3D di bawah ini. Nah, ini saya coba langsung buka 3D modelnya, nah ini langsung kelihatan begitu ya. Jadi misal Bapak Ibu mau presentasi gitu kan, mungkin agak ribet bawa laptop, tapi maunya bawa tab aja, nah ini bisa buka di tab, bisa juga buka di HP, langsung ditunjukin tuh, Pak ini saya ada desain ini Pak, terus kita tinggal lihatkan saja, ini Pak desainnya seperti ini, misalnya kita mau memperlihatkan informasi, oke, misalnya ini tinggi atau informasi pintunya bagaimana Pak, tinggal saya pencet, saya buka infonya, dia akan langsung, ini saya buka di sini, info. Nah, dia akan memperlihatkan informasi dari bangunan-bangunan yang kita sudah buat di Archicad, begitu. Nah, terkait irisan-irisan tadi, yang dimaksud Pak Ari adalah ini. Misalnya saya mau lihat dari denah, gitu ya, saya coba buka denahnya dulu. Nah, ini denah side plan-nya. Nah, kadang kan mungkin orang-orang agak susah gitu membayangin ya. Nah, ini saya ada tampilan 2D-nya di sini, lalu saya buka 3D-nya seperti ini. Nah, jadi orang-orang bisa langsung lihat tuh, ini gambar denahnya sekaligus sama 3D-nya. Iya, Pak, ini basement-nya di sini, Pak. Oh, secara 3D seperti ini ya tampilannya begitu. Nah, ini akan lebih interaktif gitu untuk si klien, untuk juga si desainernya begitu. Nah, itu ini sekilas saja untuk BIMX. Sebenarnya untuk fiturnya juga banyak ya. Ini juga bisa di-upload di BIM Cloud-nya,
Karena kan sekarang BIMX juga tidak hanya transfer data, tapi kita juga bisa langsung download asalkan si aplikasinya ini sudah terinstall di HP masing-masing, begitu. Gitu ya Pak Ari. Kalau tadi saya lihat sekilas di BIMX itu kayak ada potongan-potongan layout itu. Nah kalau itu berarti hasil dari publishing di Archicad-nya gitu ya? Maksudnya kayak yang ada di BIMX yang nantinya akan tertera di BIMX ada apa aja itu berarti hasil dari publish di Archicad-nya gitu ya Mbak. Berarti kita bisa atur gitu ya, yang mau kita tampilkan di BIMX itu apa aja. Betul. Ini saya coba buka ke Archicad-nya lagi ya. Jadi pada saat kita mau masukkan ke BIMX itu, kita kan pasti perlu layouting gitu ya. Kan kita pada saat mau ekspor ke gambar untuk dibaca begitu ya, kan kita bikin layout, kita tentukan gambar-gambar apa saja yang mau diperlihatkan. Nah, gambar-gambar itu pada saat diekspor bisa juga diekspor untuk BIMX ini. Jadi ini kan semua layout yang sudah dibuatkan gitu di Archicad. Kita ekspor, kita buka di BIMX-nya, langsung akan tampil seperti ini gitu. Ini saya coba pencet, saya coba show in 3D. Nah, begitu. Gitu Mas Adam. Oke, menarik sekali Mbak Hajar. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mas Fitrah Ramadan. Oke, saya baru Archicad. Saya mau nanya apakah di Archicad WorkIt. Apakah di Archicad WorkIt dalam penggambaran struktur? Karena ketika saya ingin mencoba membuat tulangan atau rebar di dalam kolom atau beam, saya tidak menemukan family rebarnya. Jadi apakah di Archicad kita membuat manual rebarnya atau ada plugin tambahan buat tulangan di Archicad-nya? Nah, kalau di Archicad-nya sendiri itu saya coba stop screen dulu di sini. Oke, saya coba share screen juga di sini. Window. Oke, di sini sudah kelihatan ya Archicad-nya. Nah, memang untuk struktur itu yang ada di Archicad, untuk Archicad 26 ya. Archicad 26 khususnya itu adalah kolom beam. Nah, sekarang sudah ada juga, ini mungkin saya belum bahas tulangan dulu ya, ada juga untuk istilahnya kalau dalam struktur engineering itu ada namanya load bearing ya. Nah, load bearing juga sudah ada termasuk di dalam Archicad 26 ini. Nah, terkait rebar itu di Archicad ada namanya EPTAR. Jadi EPTAR ini sebagai add-on atau plugin di Archicad. Nah, memang ini terpisah begitu ya. Di sini kelihatan ya Pak Fitrah. Di sini ada EPTAR Solutions di atas sini. Saya klik saja di sini. Saya reinforcement, lalu saya load library. Oke. Nah, sebenarnya untuk EPTAR reinforcement ini juga simple ya. Jadi dia ada beberapa reinforcement misalnya khusus untuk dinding, khusus untuk slab, untuk kolom. Nah, tampilannya seperti ini. Maaf, salah pencet. Nah, ini. Sebentar, oke. Nah, ini ada crowning, ada beam, ada kolom. Jadi misalnya kita mau bikin rebar untuk dinding gitu ya. Saya coba bikin dinding di sini. Saya klik dindingnya. Nah, di sini akan muncul tombolnya untuk walls. Karena kan deteksinya kan untuk elemen ini kan walls ya, atau dinding begitu. Jadi untuk rebar atau untuk reinforcement-nya kita tinggal pencet untuk walls-nya saja begitu. Nah, ini sendiri juga kita bisa tentukan tuh misalnya settingan-nya seperti apa gitu kan, mesh-nya seperti apa, apakah dia vertikal atau horizontal begitu ya. Nah, ini juga lengkap ada di dalam reinforcement EPTAR ini gitu Pak Fitrah. Ini memang add-on begitu, plugin untuk di Archicad-nya. Tapi bagi saya ini cukup cukup bagus gitu ya, karena kan misalnya kita juga ada stakeholder atau mungkin teman-teman dari struktur begitu, bisa langsung coba menggunakan EPTAR ini, menggunakan mesh dan reinforcement ini langsung ke desain yang dilakukan oleh si desainernya begitu. Begitu Pak Fitrah. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan ya, Mas Adam. Sebentar. Ada pertanyaan sama dari Mbak Priscilia lagi nih. Archicad apakah khusus struktur bangunan gedung
atau bisa untuk jalan atau maupun jembatan, Mbak? Oke, saya belum tahu secara spesifik, misalnya kalau kita udah bahas infrastruktur seperti jembatan begitu ya. Cuman secara umumnya saja untuk bikin jembatan bisa, untuk reinforcement bisa. Cuman mungkin ada spesifik yang dibutuhkan begitu dalam ilmu infrastruktur yang saya kurang tahu. Kalau misalnya fitur-fiturnya itu ada begitu. Tapi secara modeling, secara informasi dan tambahan EPTAR ini, plugin ini juga bisa dilakukan secara apa ya, untuk pemodelan generalnya gitu bisa. Oke, Mbak Hajar, ini sekalian saya mau ingetin lagi ke teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini, kita kirim link feedback di kolom chat, di mana kita nanti pada akhir sesi acara kita akan juga terbitkan sebuah sertifikat kehadiran, tapi itu khusus untuk yang mengisi form feedback. Jadi diingatkan sekali lagi buat teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini untuk mengisi form feedback, karena tadi saya sempat cek ini baru sekitar 17 orang ya, karena pesertanya ini cuma pesertanya lumayan banyak ya pada webinar hari ini, ada 63. Jadi buat teman-teman yang belum isi ya dipersilakan untuk mengisi form feedback. Mungkin saya sedikit mau menambahkan nih untuk Bu Nonya Priscilla nih, masalah jalan dan jembatan ya. Mungkin kalau di arsiket ini karena arsiket ini memang biasanya tuh BIM for arsitek ya, jadi itu permodelannya itu sangat fleksibel. Jadi kita itu nggak mesti bentuk objeknya itu kayak kolom itu ya, kolom itu ngikutin kolom baku yang ada di arsiket gitu, kayak bentuk bulat atau bentuk kotak gitu. Tapi dia juga bisa dibuat segmen ya, segmennya misalnya dari kolom tingginya 3 meter, mungkin 1 meter pertama itu bentuknya kotak, terus beberapa meter berikutnya itu bentuknya itu lingkaran. Nah itu bisa dibuat segmented seperti itu. Dan selain itu juga permodelan seperti pembetonan itu bisa dibuat dengan namanya morphing tool gitu ya Mbak Hajar ya. Morphing tool itu semacam tool itu untuk membuat permodelan yang intuitif ya. Bisa dibuatin bentuknya macam-macam. Mungkin kayak model jalan layang ya contohnya, atau jembatan yang modelnya beton itu biasa bisa dibuat dengan arsitek juga. Jadi dengan cara pakai beton itu nanti dimodifikasi bentuknya sesuai dengan spek di jembatannya seperti apa bentuknya gitu. Dan itu nanti juga bisa dirubah menjadi objek struktur, dijadikan load bearing untuk memudahkan perhitungan lagi selanjutnya gitu. Dan itu juga lebih menguntungkannya lagi untuk menghitung volume beton untuk pembetonan ya. Biasanya bisa digunakan buat kalau yang punya konkrit mixing plant ya. Biasanya mereka sangat mudah tuh untuk menghitung dengan arsiket ya. Yang desain betonnya dengan arsiket, precast ya, precast. Nah, itu mereka bisa menghitung semua ramuannya di situ, yang penting volume totalnya berapa. Nah, nanti mereka engineer itu ya, struktur engineer tinggal ramu ya, untuk kekuatan betonnya itu misalnya 300 kali 500 itu nanti bisa diramu sesuai dengan volumenya itu ya. Jadi kita bisa tahu detailnya itu berapa, nanti tinggal di globalnya. Tapi arsitek bisa menghitung secara global untuk itunya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Priscilla. Jadi bisa permodelan bisa macam-macam gitu. Oke, ini masih ada pertanyaan juga dari Mbak Nonya Priscilla ya. Untuk ArchiCAD sendiri yang terkoneksi sama BIMX, selain bisa lihat detail bangunannya sendiri beserta rincian bahannya, apa bisa lihat schedulingnya? Nah, sebenarnya saya juga belum pernah ya untuk langsung masukin scheduling di BIMX, tapi kalau misalnya layout gambar itu bisa dimasukkan, seharusnya scheduling itu juga bisa dimasukkan begitu. Nah, karena kan itu jatuhnya kan kita nge-layout, kita masukkan gambar, schedulingnya juga itu yang kita sudah buat di ArchiCAD, kita juga bisa plottingkan ke layout, bisa juga nanti diperlihatkan di BIMX-nya. Oke, itu semoga sudah menjawab pertanyaan Mbak Nonya, dan di sini saya mungkin jelaskan sedikit lagi terkait ArchiCAD ya. Mungkin teman-teman di sini masih penasaran begitu. Emang seberapa integrasi gitu ArchiCAD ini begitu. Nah, di sini ada sampel project dari ArchiCAD.
saya ada gambar denah. Saya juga ada gambar di sini yang saya sebut tadi navigator ya. Navigator ini kita bisa tentukan kita mau mengerjakan di lantai berapa, atau mungkin kita mau lihat rencana plafonnya, atau mungkin kita juga mau lihat kayak potongan-potongannya. Nah, maksud saya integrasi itu pada saat saya bikin denah ini di tampilan ini, pada saat saya kasih garis potongan, dia akan langsung muncul seperti itu. Dia akan langsung muncul secara 2D, dia juga akan langsung muncul secara 3D begitu. Misalnya saya ubah di 3D, dia juga akan mengikuti di denahnya begitu. Nah, di sini juga saya coba buka layout-nya, saya coba buka ground floor-nya di sini. Nah, ini kan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya saya kasih tambahan dinding gitu ya di tengah sini. Saya coba balik ke ground floor, ini saya hapus saja dulu, saya coba gambar ulang. Nah, di sini saya coba kasih garis. Maaf. Saya coba kasih garis dinding di sini. Saya balik ke ground floor. Nah, di sini saya coba untuk nge-refresh begitu ya. Nah, dia akan mengikuti gambar yang kita langsung buat begitu. Nah, itu maksud dari seberapa cepat, seberapa efisien, seberapa efektif kita menggunakan Archicad ini begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk fitur-fitur lainnya banyak sekali ya. Kayak misalnya kita buka dinding ini, seperti saya tunjukkan tadi, ada banyak fitur yang kita bisa masukkan gitu. Kayak misalnya informasi dari dinding ini sendiri begitu. Nah, misalnya kita modelnya menggunakan surface-nya apa, warnanya apa gitu, dan itu juga dibaca oleh si Archicad. Jadi semua yang ada di dalam dinding itu semua seharusnya keluar secara informasi, seharusnya muncul di Archicad. Sini juga kita punya klasifikasi ya, kayak misalnya ada fire resistance-nya, terus apakah dinding ini load bearing atau bukan, apakah di arsitektural apa struktural begitu, untuk biaya per meter kubiknya berapa begitu. Jadi itu sedetail itu begitu. Nah, informasi-informasi tadi itu dia akan muncul di quantity take off di Archicad namanya schedule. Nah, di sini ada schedule yang juga sudah default dari sampelnya si Archicad ini, kita bisa langsung melihat informasi semua dari desain kita yang ada di Archicad. Jadi kita tidak perlu lagi tuh ketik-ketik pokoknya untuk yang dinding lapisan ini kayaknya tadi totalnya sekian gitu ya. Enggak, itu dihitung langsung oleh si Archicad. Jadi angka-angka ini langsung dikeluarkan oleh si Archicad. Tinggal kita tentukan apa saja informasi yang kita mau keluarkan begitu ya. Di sini misalnya elemen ID-nya dia adalah pintu begitu ya, atau elemen type-nya dia dinding gitu. Terus fields-nya apa yang kita mau hasilkan dari informasi-informasi itu, yaitu misalnya kita mau tahu namanya, kita mau tahu volumenya, kita mau tahu komponen area-nya, kita mau tahu juga harganya, itu bisa dikeluarkan di Archicad ini begitu. Baik, saya rasa itu sudah cukup memberi gambaran keseluruhan ya dari penggunaan Archicad ini. Mungkin Mas Adam mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya di sini. Oke, itu tadi udah cukup jelas sih Mbak Haja terkait bedanya CAD sama BIM tadi nih. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Hajar, ada 2 pertanyaan yang baru masuk nih dari Mas Dery dan Idang Rezeki. Mas Idang Rezeki. Nah, kalau dari Mas Dery itu sekilas rendering 3D di Archicad mungkin bisa dijelaskan Mbak Hajar. Nah, jadi selain modeling dan lain sebagainya, di Archicad juga bisa langsung punya fitur built-in rendering ya Mbak Hajar ya? Oke, untuk rendering sendiri juga sudah ada ya di Archicad. Dan ini karena kan kita tahu ya kalau rendering itu kan tergantung kayak misalnya seberapa spesifik, terus seberapa bagus lightingnya dan sebagainya, itu kita juga bisa atur begitu. Nah, kalau di Archicad itu namanya 3D visualization ya, atau 3D window ini, di mana kita bisa mengatur dulu tampilannya seperti apa, previewnya seperti apa, scene-nya seperti apa. Nah, ini mungkin banyak sekali begitu ya, detail-detail untuk renderingnya itu sendiri. Nah, tapi bagi saya
mungkin untuk saya yang tidak terlalu banyak fokus ke visual, saya perlu mungkin hanya menentukan setting-setting yang ya biar saya render itu tidak lama begitu. Nah itu saya tinggal tentukan misalnya global illumination-nya nggak usah terlalu bagus begitu. Tapi kalaupun misalnya mau bikin bagus gitu ya, maksudnya secara lighting, secara arsitektural itu estetikanya bagus gitu. Nah itu bisa juga disettingkan di Archicad ini. Gitu. Ini mungkin sudah masuk ke level yang advance begitu ya kalau misalnya sudah masuk ke pendetailan ini. Cuman saya rasa kalau untuk pengguna baru setting-setting defaultnya Archicad itu sudah cukup begitu. Kita mau dia rendernya bagus gitu atau mirip realistik gitu ada, untuk basic rendernya juga ada, semisal kita cuma mau gambar secara visualnya saja begitu. Gitu Bapak Idang ya. Pak Dery tadi itu pertanyaan. Oh, Pak Dery ya, oke. Pak Dery. Kalau dari Mas Idang itu, kalau misalkan pakai Archicad nih Mbak, apa masih butuh software CAD? Oke. Saya coba ulang kata si Pak Jojo ya. Pak Jojo dari Filipina bilang dia langsung drop CAD. Karena kan sebenarnya kita kalau misalnya mau ngomong transisi ya, oke, misalnya mungkin secara user baru mungkin kita butuh CAD, karena kan mungkin kita ada deadline dan sebagainya, kita masih perlu namanya CAD tuh, karena kan user-usernya juga pengalamannya menggunakan CAD gitu. Tapi semisal Pak Idang ingin langsung bertransformasi ke BIM, mau full on begitu ya menggunakan BIM, itu memang harus ada mungkin mendorong diri, memotivasi diri untuk langsung menggunakan BIM begitu. Karena kan sebenarnya BIM untuk mengeluarkan hasil AutoCAD itu bisa begitu. Kan kalau di AutoCAD itu kita bisa mengeluarkan gambar-gambar, kita bisa bikin konseptual bangunan begitu. Itu semua sudah disediakan dalam BIM. Di Archicad sudah ada tools-tools yang ada di CAD begitu. Gitu Pak Idang. Oke, berarti ini saya harus belajar nih sama Mbak Hajar nih. Nanti takutnya saya nggak punya teman lagi. Oke, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Priscilia. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Priscilia, ini kan agenda kita pada siang hari ini kan tadi pengenalan Piranusa sebagai authorized distributor Archicad, lalu juga presentasi dari Mbak Hajar dan juga Q&A terkait Archicad. Nah, selanjutnya sebenarnya kita nanti ada juga itu sesi kuis ya Mbak Hajar kalau nggak salah ya. Iya. Tapi Mas Adam kayaknya masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Nonya Priscilia. Iya, maksud saya mau kasih tahu nih ke rekan-rekan bahwa nanti setelah ini kita ada kuis. Oh ya, oke. Berarti pertanyaan terakhir gitu ya Mas? Boleh. Masih ada yang harus disampaikan nggak atau kita lihat aja nanti waktunya? Oke, sip. Mbak Nonya Priscilia bertanya, untuk komponen di Archicad biasanya pada penggambaran harus ada standar baik ISO SNI. Untuk ketentuan gambarnya apa bisa ketahui di Archicad? Nah, itu ini yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Nonya Priscilia, mungkin maksudnya adalah misalnya sesuai SNI atau ISO gitu, kalau misalnya contohnya kayak misalnya kita buat gambar DED begitu ya. Nah itu sebenarnya balik lagi ke usernya sih, maksudnya usernya menerapkan itu seperti apa. Yang saya lihat itu Archicad ya, dia hanya menyediakan semua fitur-fitur ini, semua settings ini, terserah usernya mau menggunakan, mau bereksplorasi seperti apa di Archicad-nya. Jadi terkait ISO, SNI itu tetap menurut saya balik lagi ke usernya masing-masing. Begitu Mbak Nonya. Oke, berarti memang pada dasarnya bisa gitu ya, bisa. Tapi balik lagi ke usernya gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, berarti kalau udah tidak ada pertanyaan, kita mau coba masuk ke sesi kuis nih ya, Mbak Hajar. Kita punya berapa hadiah Mbak Hajar kalau boleh tahu? Sebentar Mas, ini saya ada 2. Ini masih kelihatan ya sharing saya, sebentar ya. Yeah. Oke, saya coba sharing ulang. Di sini saya coba share PPT tadi. Oke, di sini saya ada 2 kuis dan sudah pasti saya ada 2 hadiah begitu ya. Saya coba ini. Jadi teman-teman siapkan HP-nya untuk scan barcode. Ya, di sini saya ada 2 hadiah.
Nggak Yang kelihatan. pertama menjawab, oh nggak kelihatan ya nih. Yang pertama jawab benar, nanti akan kelihatan hasilnya di aplikasi saya yang saya pakai ini, Slido. Oke, ini saya mulai saja ya, Mas Adam. Sebentar Mbak Hajar, sebelum kita masuk Ya. mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi kali ya Mbak Hajar ya. Oh ya, boleh. Oke, jadi Saya mungkin stop share rekan-rekan screen dulu dimohon untuk menyalakan kamera sebentar karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Oke. Ya, ditunggu rekan-rekan yang lain mungkin bisa ditolong untuk menyalakan kamera sebentar karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Oke, sebentar kita coba screenshot dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Hajar. Silakan Mbak, kita coba langsung masuk ke sesi terakhir nih. Sesi yang mungkin dinantikan oleh teman-teman. Karena kalau saya boleh jawab, saya menang nggak? Saya maunya sih audiens ya, audiens yang Mas Adam. Oke, saya mulai aja ya. Jadi siapkan HP-nya buat di-scan barcode nih. Oke, siap. Saya next. Oke, sebentar. Oke. Pertanyaan pertama. Kayaknya langsung muncul deh di barcode-nya itu. Mungkin ada yang sudah coba? Ya, scan barcode, di situ ada pertanyaan. Oke, sudah ada 3 orang yang gabung ya. Apakah sudah ada yang coba masuk? Oke, sudah ada 9 orang ya. 10 orang. Oke, berarti ini yang menang adalah yang jawab pertama dan betul gitu ya, Mbak? Oke. Ini mau ditunggu berapa orang lagi nih, Mas? Oke, kita tunggu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau coba scan. Tunggu dulu, biar seru lah. Biar masih ada waktu nih. Iya. Nama saya kok belum ada ya? Ini yang pertama berarti ini ya, kita punya 2 ya. Jadi ada 2 hadiah ya pada hari ini ya. Iya, betul. 2 pertanyaan, 2 hadiah. Oke, ada 19 orang yang menjawab. Ini kalau boleh tahu pertanyaan terkait materi hari ini kan ya Mbak ya? Ya, kalau pada dengar seharusnya sih bisa jawab ya. Oke, sudah 20 orang. Saya gatal juga nih mau ikutan. Kadang boleh ikutan ngerame-ramein, tapi kalau namanya Mas Adam yang menang berarti nggak dibatalkan. Aduh, padahal kalau saya yang menang nggak usah pakai ongkir Pak Jelodi. Tinggal kasih aja ke belakang. Oke. Sudah 22 orang. Oke, kita tunggu mungkin ya 1 menit lagi ya. Oke, saja mungkin ada teman-teman yang mau coba join quiznya gitu. Ya walaupun mungkin nanti udah keduluan kan bisa juga kayak ternyata memang benar apa jawaban saya. Oke. Kita tunggu sampai 25 peserta menjawab. Ya, sekali lagi buat teman-teman sembari menunggu pemenangnya, saya mengingatkan untuk rekan-rekan peserta webinar yang belum